Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Selasa 6 Juni 2023. Kita masuk pada salah satu rangkaian Bulan Inspirasi Bung Karno yang diselenggarakan oleh Sultan TV bekerja sama dengan Slow Food, Yacht Lab, kemudian juga Kedai Ide Pancasila dan juga Forum Soekarnois. Hari ini kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan pengembangan model indigenous ecotourism Baduy. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat adat Baduy ini tinggal di Kabupaten Lebak, Banten, dan budaya yang dimiliki oleh Baduy ini bukan hanya milik pemerintah Kabupaten Lebak saja dan juga tidak hanya milik Provinsi Banten tapi Indonesia dan juga dunia. Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang dijunjung dan dipegang teguh hingga saat ini membuat Baduy tetap eksis dan juga bertahan. Tak hanya alam Baduy tapi tata cara kehidupan Baduy juga sangat menarik untuk dipelajari. Pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV telah hadir salah seorang narasumber, penulis buku, pegiat seni, budaya, pelukis juga ya. Luar biasa sekali. Kita akan bahas tema kita yang sangat menarik, berangkat dari buku karyanya, pengembangan model indigenous ecotourism Baduy. Sudah ada Kang Rohendi selaku PLT Kabid Industri Ekonomi Kreatif di SMAR Provinsi Banten juga. Assalamualaikum, selamat siang Kang Rohendi. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang? Siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak di sela kesibukannya mampir-mampir ke studio Sultan TV ya. Harus. Baik, pemirsa, kalau dilihat juga di belakang sana ada satu lukisan ini menggambarkan dua sosok orang Baduy. Kang Rohendi, betul ya? Betul. Boleh diceritakan Kang, ini lukisan sendiri, Masya Allah keren. Jadi saya tidak tanggung mencintai Baduy ya. Masyarakat adat yang hanya ada satu nih di Indonesia, walaupun sebenarnya banyak masyarakat adat, tetapi kekukuhan mereka pada kukuh leluhurnya masih kuat. Ini dua orang ini sengaja saya lukis karena ingatan saya, memori saya terhadap beliau ini amat kuat. Yang pertama yang sebelah sana adalah Tanggungan 12. Dia bertanggung jawab atas ritual adat selama 12 bulan. Di bawahnya ada Tilu Jaro 7 yang diurus sama mereka. Dan satu lagi Jaro Pamarentah. Mungkin ini yang sering muncul di media nih. Karena ini adalah jabatan utamanya kalau di luar disebut kepala desa ya. Kalau di sana disebutnya Jaro Pamarentah. Itu di bawah Tanggungan 12 ditunjuk oleh mereka tuh. Ditunjuk oleh lembaga adat untuk menjadi penyambung antara lembaga adat dengan pemerintah. Jadi ini dua-dua ini amat krusial di Baduy ya. Jaro Tanggungan 12 sekarang dijabat oleh Ayah Saidi Putra dan Jaro Pamarentah sekarang Abah Saija namanya. Abah Saija. Saya lukis itu karena ingatan saya terhadap dua orang ini ketika menulis buku ini begitu kuat gitu ya. Narasumber utamanya mereka. Narasumber utama mereka ya. Terbayang-bayang terus sosoknya ya. Betul. Ya. Kalau boleh tahu ketika melukis ini di latar belakangnya sedang di Baduy kah atau Kang Rohendi sedang berada di sini di Kota Serang? Sebenarnya saya melukis ini setelah bolak-balik Baduy, banyak ngobrol dengan mereka. Saya dari mulai tahun 2001 ke sana. Bolak-balik dan pertama ketemu dengan waktu itu belum Saija tuh. Jaro Dainah waktu itu. Dan ketika Seba itu dua orang ini yang menjadi garda terdepan Seba ke bupati dan gubernur itu. Nah, ingatan itu kemudian saya sempat ngobrol dengan mereka, boleh nggak mampir ke sanggar saya di Ciwasiat di Pandeglang, dan ketika mereka duduk di situ saya lukis ini. Jadi saya melukisnya di sanggar saya di rumah. Dengan pakaian persis seperti ini. Mereka duduk berdua, saya foto dulu dengan handphone saya dan kemudian saya lukis. Dan ketika sudah jadi, ini belum selesai nih. Belum saya tanda tangan nih. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan si kedua sosok ini masih belum Pak. Encan jika kami. Kira-kira begitu. Komentarnya langsung, karena kalau saya membuat sesuatu itu berkarya, misalnya dasarnya Baduy, saya selalu bertanya kepada pemilik yang menjadi sumber karya saya. Ketika saya membuat buku ini juga muter ke
para puun, para jarotangtu. Jarotangtu itu ketua kampungnya di 3 Baduy Dalam ya. Saya tanya buku ini, saya ceritakan, dan ketika iya betul Pak Rohendi begitu, baru saya berani terbitkan bukunya. Wah, luar biasa sekali ya. Kecintaan Kang Rohendi ini tidak hanya dituangkan dalam bentuk lukisan tadi, karena katanya 2 sosok ini selalu terbayang-bayang ketika makan, di rumah, di sanggar juga ini terbayang ya 2 sosok ini, karena memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan juga informasi-informasi dari Baduy. Nah, kemudian Kang Rohendi juga melahirkan sebuah pengembangan model indigenous ekoturism Baduy. Ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih, idenya sebetulnya apa nih Kang Rohendi? Idenya begini, Baduy ini kan sudah ada sejak dulu, sesuai dengan pengakuan mereka. Ada banyak ya versi tentang sejarah Baduy, tetapi saya lebih menggunakan yang versi dijelaskan oleh mereka. Bahwa mereka turunan langsung dari Nabi Adam lah, kemudian Adam menitipkan alam dan sekitarnya lah, sehingga mereka menyebut tanah ini sebagai tanah titipan gitu ya. Karena titipan itulah maka dia jaga. Kemudian secara kepercayaan dia menyebut wiwitan, dalam bahasa Sunda itu wiwitan itu pertama. Nah, jadi mereka menyebut bahwa bumi yang dia tinggal itu adalah sebagai pusering bumi, pancering jagat, buana panca tengah, tempat mereka hidup. Dan mereka, menurut pengakuan mereka, dia dilahirkan ke bumi itu kodratnya memang untuk penjaga alam. Baduy Dalam bahkan menyebut dia di bumi ini sedang bertapa. Menapahi apa? Bertapa dalam arti bukan tidak makan dan tidak minum ya, atau puasa setiap hari, tetapi bagaimana alam ini terjaga. Makanya pikukunya kuat sekali kan, Gunung Temendang di Lebur, yang sudah biasa kita dengar di mana-mana, bahkan di prasasti yang ada ketika masuk kawasan Baduy juga ada. Jadi mereka itu menjaga itu. Nah, ketika adat yang begitu kuat untuk menjaga alam, lalu kemudian tidak bisa dipungkiri, ketika zaman semakin maju, komunikasi semakin terbuka, maka orang luar pada datang ke situ. Nah, gagap kita semua, termasuk pemerintah. Waduh, gimana nih? Karena alam harus terjaga, mereka sedang bertapa, sementara orang yang datang tidak bisa dibendung. Tidak bisa dong, walaupun dulu sebenarnya kan mereka hidup di daerah terpencil ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Alfamart berada tepat di situ, Indomaret, warung-warung, mobil sudah hanya 400 meter menuju tanah ulayat gitu. Sehingga ini perlu model pemerintah. Sementara ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya itu sejak tahun 1990 oleh Kabupaten Lebak. Nah, sudah pastikah model pengembangannya gitu, karena dari 90 ke sini itu banyak resistensi yang terjadi antara lembaga adat dengan pemerintah dalam hal ini yang menetapkan sebagai kawasan wisata budaya. Ada banyak amarah mereka terhadap kita semua. Misalnya anak-anak yang dulu pagi-pagi berangkat kebun tiba-tiba nunggu tamu di Ciboleger gitu. Jangan-jangan satu saat anak-anak Baduy sudah tidak bisa lagi bertanam padi nih, karena kesehariannya lebih banyak memandu tamu gitu. Maka perlu satu model yang kira-kira alam terjaga, masyarakat adat hidup dengan budayanya, tetapi juga pemberdayaan pariwisatanya juga jalan. Sehingga muncullah istilah Sabah budaya. Mengapa muncul kata-kata itu? Karena mereka tidak mau disebut tontonan. Ini gaya hidup saya. Saya aktivitas keseharian seperti ini. Yo, jangan ditonton gitu. Kalau mau datang ke sini, yuk belajar tentang kehidupan kami seperti ini. Maka mereka pengen jadi tuntunan. Di buku ini disebutkan jelas. Nah, kemudian kenapa indigenous ecotourism yang dipilih gitu tuh? Ini tuh bahasa Barat, Pak Rohendi. Kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia? Ya lagi-lagi atau bahasa Sunda gitu. Ada bahasa Sunda. Sebenarnya indigenous ecotourism itu persis konsepnya Sabah budaya Baduy. Sabah budaya dalam bahasa pariwisata. Karena tourism ini kan mau tidak mau itu sudah menjadi teori internasional yang dianut banyak pihak. Jika pemerintah kita ingin menjaga alamnya jadi, maka teori ini bisa dipakai. Mengapa? Karena Jepel ini sudah melanglang buana penelitian di beberapa kampung adat, dan Baduy ini satu-satunya kampung yang hidup terlahir untuk menjaga alam. Indigenous sendiri bisa diartikan sebagai pribumi atau masyarakat adat. Ya. Sementara ekoturism adalah konsep wisata yang bertanggung jawab atas kelestarian alam dan harus melakukan konservasi alam. Nah, jadi dua teori ini digabungkan oleh Jepel dan kemudian saya pelajari, cocok sekali di Baduy. Nah,
ketika pengembangannya mulai akan diterapkan, saya sowan dulu tuh ke Jaro Saija, ke para lembaga adat, kemudian nah, betul Pak Rudi, harus begitu. Ya bahasa kami mah indigenous ecotourism teh sabah budaya. Ya iya ini. Jadi teori ini memang berbahasa barat, tetapi amat relevan dan cocok dengan konsepnya sabah budaya yang diinginkan oleh masyarakat adat. Oke, baik. Nah, Kang Rohini, ketika pada tahun 1990 tadi disebutkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak ini sudah ditetapkan ya jauh-jauh. Sekarang sudah 2023. Apa nih modelnya? Apakah pada orang-orangnya, tadi kan karena pariwisata budaya ya, apakah orang-orangnya, apakah destinasinya, ataukah nilai-nilainya yang kemudian dikembangkan? Sebenarnya kan ketika pemerintah menetapkan sebuah kawasan menjadi destinasi wisata, tentu dia melihat potensi ke depan, melihat potensi wisata yang ada di situ. Tentu ketika pertama ditetapkan itu sebagai kawasan wisata budaya. Istilah sabah budaya belum muncul waktu itu. Ketika ditetapkan semakin banyak tuh pemerintah kan mempromosikan ini kemana-mana di setiap event. Orang semakin banyak orang Baduy yang tadinya akan berangkat ke Huma gitu ya, tiba-tiba ada tamu di rumahnya, dia meladeni dulu, ngobrol, terganggu dong lama-kelamaan. Ya, akhirnya dia masyarakat sendiri bilang, Pak, ulah ulin sih, jangan main datang ke sini itu, jangan piknik datang ke sini itu. Tetapi kalau mau tahu kehidupan kami, yuk kalau kami mau ngasek, ya ikut Bapak ke kebun gitu, ke ladang, mari kita lihat kehidupan kami. Nah, maka di tahun 2007 itu para penggiat budaya kemudian berembuk dengan para tokoh adat, ya alhamdulillah istilahnya kemudian sabah budaya. Sabah itu artinya berkunjung, bersilaturahmi. Jadi kalau berkunjung dan bersilaturahmi berarti kan secara person harus ada yang sudah kenal. Saya mau nyaba ke Baduy, berarti harus sudah kenal dengan orang Baduynya. Artinya bersilaturahmi. Mengapa kata budaya? Silaturahmi tentang kebudayaannya. Karena kita kan tertarik ke Baduy itu kebudayaannya. Walaupun alamnya juga menarik ya. Tapi kan alam yang seperti itu juga bukan hanya di Baduy, ada juga di hutan-hutan banyak begitu. Tetapi ketika datang ke Baduy, budayanya, karena mereka menjaga alam dengan budaya adatnya, dengan tradisi mereka, makanya indigenous itu. Betul, seperti yang memang tadi disebutkan juga oleh Kang Rohini, pepatah yang sudah sangat termasyhur ya. Itu bahkan ada di prasasti tadi, yang kemudian ini juga harusnya menjadi nilai-nilai kehidupan bagi orang-orang modern ya, Kang Rohini ya. Nah, mungkin Kang Rohini sempat diingat-ingat dari sejak tahun 1000 sampai 2023 juga ini ada satu tadi disebutkan membuat warga Baduy begitu marah, apakah alamnya yang rusak, ataukah anak-anak sekarang sudah bermain gadget mungkin di Baduy sana, karena ini seperti apa? Ya, saya menyebutnya sebagai resistensi. Sebagai pergolakan atas kejadian-kejadian yang mengalir terus ya. Banyak kejadian yang di luar nalar bahkan ya. Ada di media kita pernah mendengar para lembaga adat membuat surat ke presiden. Itu tahun 2020, belum lama, yang terbaru itu. Membuat surat ke presiden untuk dihapus sebagai destinasi wisata. Permohonan ke satunya itu. Kedua, pengen dihapus dari Google Map. Coba bayangkan orang. Ya karena apa? Mungkin supaya tidak terlalu banyak orangnya ke situ, saya paham itu. Nah, kemudian pernah juga kejadian-kejadian akibat dia terbukanya sistem informasi komunikasi. Ada banyak orang yang janjian via Facebook, kemudian terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, ya banyak lah. Bahkan sampai ada pembunuhan gara-gara itu. Dulu mana ada di Baduy pembunuhan. Dan memang kejadiannya berhubungan dengan orang luar. Tetapi kan mau tidak mau ini akibat dari Baduy terbuka yang kemudian datang. Saya sih sempat bertanya pada lembaga adat di sana. Ya udah kalau begitu tutup aja, saya bilang. Kita tutup ini Baduy supaya orang tidak mempengaruhi lagi. Simbiosis dari kehadiran tamu itu juga ada terhadap mereka, karena dulu mereka menjual tenun kan harus berangkat ke Rangkas, berangkat ke berjalan saya kaki. Ingat tahun 2000 itu orang-orang Baduy berjalan kaki nyimpen hasil tenunannya di hotel-hotel gitu ya supaya terjual. Sekarang kan dibuat di situ, dipajangin depan rumahnya, orang pada beli di situ. Jadi dampak ekonominya juga besar, dan itu sudah dirasakan oleh para lembaga adat. Sejak banyak yang berkunjung ke situ, maka kemudian
untuk memperbaiki jembatan, untuk jalan-jalan di Batu supaya rapi dan sebagainya yang sifatnya fasilitas umum dan fasilitas khusus mereka itu bisa memberdayakan dari hasil pendapatan dari masyarakat itu. Okay. Jadi ada begitu tuh. Ada ya begitu ya. Tapi dari banyaknya resistensi tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Rohendi, namun juga sepertinya masyarakat Baduy juga ini tidak menafikan adanya gadget, kemudian juga media sosial yang juga menguntungkan mereka sebetulnya ya, Kang ya. Oke. Nah, apakah kemudian saat ini ketika dulu mungkin masyarakat Baduy hanya sebagai tadi kahumanya bertani tadi, apakah kemudian saat ini sudah bertambah untuk sumber penghasilannya tadi berdagang? Betul. Ya, sekarang itu ya kalau dari sisi mata pencaharian walaupun tidak semua, tapi hampir beberapa kampung yang terlintasi pengunjung Sabah itu bertambah menjadi pedagang, menjadi pengumpul gitu ya. Menjadi pengumpul, dan itu bagi mereka hal yang amat positif, dan itu sih tidak terjadi resistensi kalau untuk itu. Justru mengapa pengunjung itu diperbolehkan gara-gara itu. Yang kedua, ada pepatah adat mereka, tamu itu harus ditata dan dijamu nih. Ditata dan dijamu. Artinya tidak boleh mereka menolak kedatangan tamu. Makanya ketika kita pernah nih dulu dikasih target retribusi, harus setor nih sekian gitu untuk pendapatan daerah. Ya yang terjadi adalah banyak tamu yang tidak bayar kan. Mereka tidak marah, atau marahi kalau atau ditutup ya nggak boleh karena takut mereka tersinggung. Jadi mereka ini tenggang rasanya luar biasa. Bahkan mereka punya aturan adat yang siapapun yang masuk itu kan mestinya mengikuti aturan adat itu. Tetapi dia melanggar adat itu, apakah dihukum oleh masyarakat adat? Tidak. Tidak. Biarkan dulu dia pulang, Pak. Pasti akan terjadi sesuatu dengan dia yang melanggar adat itu. Kita pernah mendengar ada 5 orang anak SMA yang tenggelam di sungai di sekitar di Kampung Gajebo, padahal cuma selutut ketinggian kakinya, dan dia melakukan permainan air pada saat tengah hari. Tengah hari itu bagi mereka adalah sandekala, waktu yang tidak boleh untuk bermain air. Anak-anak itu main di situ dan kemudian 5 orang. Itu kejadian belum lama. Artinya bagi mereka ketika melanggar atau ketika biar Hyang Widi, biar yang Maha Kersa yang akan menghukumnya. Jadi ya mereka sangat welcome terhadap pengunjung, kasih tahu aturannya, tetapi ketika melanggar ya mau tanggung sendiri gitu. Nah makanya karena itulah maka saya memilih teori ini supaya nanti ada aturan yang mengikat. Paling tidak buku ini menurut saya harus disosialisikan bagi para pengunjung supaya tidak mengganggu kehidupan mereka, supaya tahu Baduy itu seperti apa, supaya tahu daerah mana saja yang boleh dikunjungi, di mana boleh foto, di mana yang tidak, dan sebagainya. Kira-kira begitu tuh buku ini. Baik. Nah, ini termasuk juga mungkin orang-orang yang datang untuk melakukan penelitian juga ya, Kang Rohendi, karena memang Baduy juga ini banyak sekali digunakan sebagai objek-objek penelitian untuk orang-orang luar, sehingga ini ada tuntunannya. Nah, ini berapa lama nih Kang Rohendi melakukan riset sehingga menghasilkan dan juga melahirkan buku ini, dan mungkin kalau pemirsa ingin baca juga bisa didapatkan di mana, Kang? Sebenarnya ingin menulis tentang Baduy itu sejak lama. Sejak saya ke sana, wah, teman-teman, ada cara untuk itu ya. Artinya penelitian itu saya mencari sekolah yang kira-kira untuk menambah teori saya, yang mencari teori pariwisata yang cocok untuk Baduy apa nih. Kuliah di sini, mentok kok nggak dapet kuliah di sini. Dan kemudian alhamdulillah terima kasih nih dari kampus saya yang terakhir nih, kampus saya di S2 saya, ini adalah bagian tesis dari tesis saya nih. Di STP Trisakti. Dan kemudian saya mendapatkan ini, pembimbingnya luar biasa, mengarahkan, ini ada satu teori dari Jepel yang dikembangkan sejak tahun 2006, dan kemudian dapat teori ini. Kalau khusus untuk penulisan bukunya sendiri sih hanya setahun ya mungkin ya. Setahun dari 2020 sampai 2021. Tetapi kan bahan-bahannya tentang kebaduyannya itu tidak bisa sebentar. Jadi teman-teman yang mau penelitian ke Baduy,
semestinya saya bukan menyarankan baca buku ini, tetapi paling tidak kalau Anda hanya 3 hari 4 hari ke Baduy, jangan dulu menulis buku tentang Baduy deh, gitu. Karena pasti, karena datanya pasti belum banyak. Orang Baduy itu kan amat tidak banyak bicara kayak kita. Dia kalau tidak dipancing-pancing tidak akan bicara. Selalu saja jawabnya tewasa. Karena tidak semua bahasan bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu, tetapi harus ada orang yang memang tugasnya untuk menyampaikan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kita tahu ada 3 kampung Tangguh, 3 kampung Baduy Dalam, itu masing-masing punya fungsi. Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Masing-masing punya fungsi, dan ketika kita bertanya pada kampung yang salah, maka data yang kita dapatkan juga kan akhirnya kurang valid. Oke, gitu. Ada perbedaan data dan juga fungsi tadi ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, kalau misalnya tadi 1 tahun karena memang sudah mengumpulkan bahan yang cukup lama, kegelisahannya juga artinya sudah dari tahun 2000 ya, Kang Rohendi. Betul. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Kang Rohendi yang sudah ikut serta di live streaming Sultan TV. Terima kasih banyak pemirsa. Yang pertama ingin saya bacakan, bagaimana partisipasi wisatawan dalam ekowisata Baduy ini yang dapat memberikan karena menjaga sampahnya. Menjaga sampah ya? Ya, karena ekowisata itu adalah ada kebertanggungjawaban terhadap keberlangsungan alam. Jadi sampah itu bisa menutup ekosistem alam tuh, hati-hati. Walaupun sedikit ya, cuman sepuntung rokok atau 1 botol air mineral gitu. Tetapi ini berdampak banyak jika dilakukan oleh banyak orang. Bayangkan sekarang yang libur kemarin lama, tuh long weekend itu ribuan orang datang ke situ. Mereka tidak bisa juga membatasi, artinya dengan buku ini setelah harus berani menutup dulu, cukup nih. Atau kalau orang Baduynya tidak mau melakukan itu karena memang ada adat mereka yang tidak boleh menyinggung tamu, ya kita pemerintah harus hadir di situ. Kita pemerintahnya, saya ini selain tugas di pemerintahan, saya malah lebih gerak secara individu bersama teman-teman komunitas pecinta Baduy banyak di mana-mana, dan kita sering berkomunikasi, sering berdiskusi, sering memberikan masukan pada semua pihak dengan itu. Jadi pertama paling tidak menjaga sampah, menjaga sampah. Yang kedua, jangan memotong tumbuhan atau menangkap satwa yang ada di sana. Jangan. Selain akan ada hukuman adat secara secara alami, kalau mereka menyebutnya karma, Pak Rohendi. Karma. Mereka menyebutnya karma. Jadi biarin Pak Rohendi nanti juga akan kena karmanya, akan katulah lah, akan katulah dan sebagainya. Jadi menurut saya kita jaga itu. Karena kalau untuk menanam misalnya, itu harus ada prosedur yang ditempuh melalui lembaga adat. Misalnya karena saking wah, aku nih ke Baduy mau benar-benar sesuai dengan teori indigenous ecotourism nih. Sesuai ekoturisme kan harus menghijaukan, hitung-hitung menjaga alam. Kita mau nanam pohon. Ya, orang Baduy amat senang sekali ketika ada pengunjung yang akan melakukan itu. Tapi jangan sendiri, jangan ujug-ujug. Komunikasi dulu. Jangan-jangan ada pohon yang tidak boleh ditanam di kawasan Ulayan. Misalnya kopi. Kopi tidak boleh, Kak? Kopi tidak boleh. Misalnya, wah, kayaknya nih kalau ngembangin kerbau nih di sana nih, karena alamnya luas ini, kayaknya keren nih, bisa terjaga. Kaki 4 juga tidak boleh di Baduy. Tapi mereka makan daging, Pak Rohendi, ya dagingnya sih boleh dimakan. Ketika dia seba juga, kita kasih daging juga dia mau makan. Tapi dia tidak ternak itu. Tidak ternak itu. Dan ingin tahu kenapa tidak boleh ada kerbau, tidak boleh ada kambing di situ? Alasannya amat luar biasa. Karena kambing, karena kerbau, karena sapi, itu makanannya tumbuhan. Sementara ada ladang, ada huma, ada ladang huma, ada kebun-kebun yang ditanam oleh warga, takut dimakan oleh si kambingnya si ini. Nanti kalau dimakan, yang punyanya akan marah. Ketika marah, maka terjadi ada kesenjangan antar penduduk. Itu yang tidak boleh. Maka tidak boleh. Karena akan terjadi perselisihan antar warga. Jadi mereka itu kekeluargaannya amat luar biasa. Kalau satu orang menggoreng bawang, tetangganya menciumnya bawang, oh manis sengit, pasti ngasih. Seseorang ngambil pisang misalnya, kelihatan sama tetangga, mani karon yang amat eta cauna,
pasti ngasih. Luar biasa. Saya itu ke sana sedang penelitian ini, Jaro Tanggungan 12 itu sedang merajut itu Tokoja. Saya datang ke situ, saya perhatikan dulu, nggak menyapa. Ketika ayah bapak, wah cina, kagetak cina kami. Laju ngobrol. Ketika saya kedua kali ke sana, saya dikasih itu karena bapak waktu membuatnya ada. Luar biasa. Jadi kebersamaan, silih asa, silih asi, silih asuh. Ya. Menjadi bagian kehidupan mereka. Wow. Jadi paling tidak kalau kita akan melaksanakan ekowisata di sana, bagi penanya yang tadi, ya. Itu saja, jaga jangan sampah, kemudian ikuti aturan mereka, jangan merusak, memotong atau membawa apalagi produk-produk alam yang ada di sana, kira-kira begitu tuh. Kalau mau dibawa oleh-oleh, ya tenun, bikinan-bikinan masyarakat saja. Betul, yang memang sudah dijual belikan oleh masyarakat Baduy ya, seperti tenun, baduy, tas koja, dan lain sebagainya, ini boleh dibawa. Jangan sampai ketika jalan sambil metik-metik daun ya, iseng gitu tangannya, jangan sampai. Oke. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan Pancasila, ternyata masyarakat Baduy juga sangat Pancasilais, tentu saja ya. Tadi ada masyarakat yang gotong royong, kemudian tenggang rasa, silih asuh, silih asihnya sangat kental sekali. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Rohendi, apakah sampai saat ini masyarakat Baduy ini 100% masih menjadi satu komunitas atau masyarakat yang pola hidupnya mempertahankan adat tradisi leluhurnya, Kang? Sebenarnya kalau dari sisi mempertahankan adat leluhurnya, bagi masyarakat yang berada di tanah ulayat, saya bisa bilang iya. Wah, masa Pak Rohendi, orang ada yang pegang handphone gitu, ada yang main medsos, akun TikTokan segala macam gitu. Apa itu? Ya. Jadi mereka itu bukan menolak modernisasi. Di buku ini disebutkan oleh Jaro Saija ya, bahwa mereka tidak menolak modernisasi, tetapi mereka tidak boleh memiliki barang dari hasil produk ini. Barang hasil produk? Hasil produk modernin. Jadi gini, hasil produk modern. Kami anti modern. Kami geh ngasaan barang modern. Ngan kami temenang ngabogaan. Temenang ngabogaan. Artinya kayak kulkas, televisi tidak boleh. Tapi nonton boleh. Terus kan handphone, produk modern. Kenapa dipakai? Karena handphone bagi mereka alat untuk menjual barang. Diizinkan oleh lembaga adat itu karena untuk menjual barang. Sebenarnya bukan diizinkan, tapi kompromistis lembaga adat setelah ada sistem jual beli secara online supaya tidak merepotkan yang beli, akhirnya itu. Jadi yang diizinkan pegang handphone itu adalah bagi mereka yang sedang berjualan. Sebenarnya kalau ada satu dua yang memanfaatkan untuk hal lain, ya itulah tanggung jawab kita semua. Jadi apakah 100%? Ya, bagi mereka yang masih di situ. Karena ada Baduy yang tiap tahun itu ada yang keluar Baduy teh. Ya. Ada yang misalnya masuk Islam. Dia keluar, ada di luar ada kampung yang Islam ya. Dia kampung mu'alaf itu, ada kampung Lande, ada kampung lain. Ya. Yang keluar itu otomatis sudah tidak lagi menggunakan adat istiadatnya. Tapi yang masih tinggal di tanah ulayat itu 100% harus patuh pada adat. Sehingga tiap 3 bulan Kawalu itu mereka melakukan ritual. Ritual, ada satu hari khusus dia datang ke leluhurnya. Kalau turunan dari Cibeo datang ke Cibeo, kalau turunan Cikartawannya dia datang ke Cikartawan dalam melakukan puasa di sana. Artinya mereka masih patuh terhadap itu bagi yang berada di tanah ulayat. Tetapi bagi yang di luar itu sudah banyak yang memang sudah dikeluarkan dari adat. Sudah dikeluarkan dari tanah ulayat tadi. Betul, ya. Betul. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Rohendi. Ini katanya apakah ada perbedaan nih masyarakat adat Baduy dengan orang Kanekes? Karena biasanya kita juga menyebutnya orang Kanekes, ya, orang Kanekes ya, Kang. Ini sebenarnya itu ya, saya disebutkan di sini. Orang Baduy itu kita yang menyebut Baduy. Kita yang menyebut Baduy. Sebenarnya orang Baduy sendiri disebut nggak mau, nggak juga ya sekarang karena sudah ini juga. Tapi paling tidak mereka tuh pengennya disebut nama kampungnya teh. Oke. Jadi kalau orang Gajebo pengen disebut orang Gajebo, orang Balingbing, orang Marengo. Iya. Karena nama desanya Kanekes, ya supaya lebih gampang katanya. Udah sebut saja orang Kanekes. Jadi Baduy itu sebutan orang luar terhadap mereka. Karena
publis pertama, sosialisasi pertama dengan masyarakat adat itu dari zaman Belanda itu disebut Baduy gitu. Marahkah mereka disebut Baduy? Marah sih tidak, karena ada Gunung Baduy juga di sana, ada satu pasir gunung disebut Gunung Baduy sama mereka. Wajar kalau disebut orang Baduy. Tapi juga ada yang mengartikan Baduy itu sebutan Belanda kepada orang yang mengasingkan diri dari masyarakat kebanyakan. Ya, itu Baduy kan? Nah, itu Baduy juga. Tetapi ya karena brandingnya Baduy sudah kemana-mana, ya mereka akhirnya ya nggak apa-apa deh, karena memang ya bagaimana sudah tersebar gitu kan. Tapi jujur saja mereka lebih senang disebut orang Kanekes atau orang nama kampungnya. Jadi kalau bedakah? Enggak, sama itu. Sama, sama. Ya? Kanekes nama desanya, Baduy sebutan orang luar terhadap orang Kanekes. Itu jawaban pasti. Tapi sebetulnya kalau disebutkan lebih senang tadi ya, ya, orang Kanekes. Orang Kanekes. Orang Kanekes. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Rohendi. Ini ada yang sebut, betulkah katanya ketika misalnya nih ada pendatang, kemudian juga menikahi salah seorang perempuan di Baduy sana, apakah perempuan Baduy ini kemudian diminta untuk keluar? Yes. Tidak tinggal lagi di adat, masyarakat adat. Betul. Kalau itu memang sudah ada filmnya ya. Sudah ada filmnya. Sudah ada filmnya. Ya. Artinya memang saking mereka patuh terhadap aturan adat Pikuku tadi, maka ketika ada wanita Baduy dipinang oleh orang luar, ya orang Baduy harus keluar. Karena pasti kalau di orang luarnya yang tinggal di Baduy, tanah ulayat segitu-gitu aja loh. Akal penuh sesak oleh itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ya dia tidak memaksakan orang luar untuk ikut tradisi mereka. Mending orang sini aja keluar. Itu sebagai konsekuensi bahwa kamu menikah dengan orang luar. Baik laki-lakinya atau perempuannya yang menikah dengan orang luar harus keluar. Itu sudah aturan mereka. Aturan mereka. Walaupun misalnya, enggak, saya mau ikut adat Baduy nih. Misalnya Rohendi nih, yang sudah Baduy banget nih. Udah deh, saya mau menikah sama anak Baduy. Menikah, tetap tidak akan. Karena memang harus lahir di situ, besar di situ, dan ikut tuntunan mereka. Ya kita menyebutnya agama mereka lah. Gitu tuh, kira-kira begitu. Oke, karena tadi disebutkan tanah ulayat hanya segitu-segitu saja ya, Kang Rohendi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Apakah betul nih ketika misalnya kalau dulu kan kita juga sering melihat ada orang Baduy ya, orang Kanekes menjual madu kemudian berjalan ke Jakarta dan lain sebagainya. Ini ada yang palsu juga ya, Kang? Ini sempat rame kemarin ya? Iya, ada yang melamar sebagai orang Baduy. Ya, sempat rame kemarin. Jadi gini, sebenarnya lembaga adat itu tidak mengizinkan madunya ditenteng begitu dijual. Oke. Jadi mumpung saya ini dipublis begini nih. Jadi orang Baduy bawa madu keluar yang jalan kaki terutama. Sebenarnya dia tujuan utamanya bukan menjual madu. Dia pasti ditugasi oleh Kokolot untuk menemui siapa. Di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di mana. Ada tugas dari Kokolot. Nah, dia membawa madu itu untuk perbekalan di jalan. Karena kan kalau bawa nasi, kalau perjalanan lama kan bisa ini. Dia kan, kalau ya mungkin sekarang sudah banyak yang bawa uang. Kalau awal-awalnya ya, awal-awal dulu, dia bawa madu. Dia berhenti di rumah makan. Makan, ini saya bawa madu. Dia makan. Dan kemudian harga makannya cuma sekian, akhirnya bawa. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar Baperjon Baduy ini, kampung-kampung di luar Baduy ini, yang memanfaatkan itu karena apapun yang di branding Baduy kan laku. Betul. Madu Baduy laku. Dan ternyata kemarin tahun 2021 ya, 2021 ada yang memanfaatkan. Dan ini masif sekali. Madu oplosan, bahkan madu palsu, dijual ke orang Baduy, di branding baju Baduy, dan banyak orang Baduy yang ketipu untuk menjual itu. Karena secara physically madu Baduy itu madu asli itu nggak sebanyak itu, kan dari hutan segala macam agak susah juga. Ketika banyak ya kita harus sangat berhati-hati. Jadi tetapi ini sudah masuk ke ranah hukum dan kemudian orang Baduy sekarang sudah sangat berhati-hati untuk menerima titipan jualan dari orang lain. Semoga masyarakat adat Baduy ini, saya berharap hati-hati ketika mendapat titipan untuk menjualkan di Baduy gitu, kira begitu. Jadi betul Pak, ada madu palsu, tetapi itu bukan produk Baduy. Bukan produk Baduy. Dan kalau ada orang yang jual madu di pinggir jalan sekarang,
bahkan suka sedikit memaksa, saya yakin itu bukan orang Baduy. Bukan orang Baduy ya? Bukan orang Baduy. Ya, baik, karena memang katanya salah satu cirinya adalah masyarakat Baduy tidak akan menyapa duluan, betul ya? Betul, betul. Harus disapa. Karena takut mengganggu. Takut mengganggu. Sampai nanya aja dia takut mengganggu karena mungkin sedang pikiran apa katanya. Wah. Jadi mereka sama tertutup dari sisi itu ya. Sedikit bicara banyak bekerja. Banyak aksinya ya. Iya, betul, betul. Baik, Kak Roni mungkin boleh sedikit informasi didapatkan di mana, bisa ini untuk penjualannya di mana, harganya berapa, dan saat ini stoknya masih aman atau tidak? Ya, sebenarnya ini saya kerjasama dengan penerbit. Yang penerbit itu dia menjual produknya bukan di toko-toko buku ya. Tapi ini dijual di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, boleh di sana, harganya sekitar 170.000, mahal ya? 170.000. Tapi ya mungkin karena hasil penelitiannya juga lama. Betul. Mungkin saya itu harga bukan dari saya, tapi dari penerbit. Dari penerbit. Memang sekian, Pak Rwendi cukup harganya segini. Pak Rwendi jangan biar kita yang hire. Jadi stok di saya sendiri memang nggak banyak, karena saya kalau butuh aja nih, saya beli juga ke Shopee. Sudah tidak pegang. Ya, alhamdulillah ada fee lah dari situ untuk penulis. Jadi saya berharap buku ini bermanfaat bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi pengunjung, dan khususnya tarekah kita semua untuk menjaga marwah adat budaya Kanekes Baduy. Wah, betul nih. Untuk pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Lebak, para pecinta Baduy, atau mungkin juga teman-teman yang ingin melakukan penelitian, harapnya sih bisa membaca buku ini dulu ya, Kang Royandi. Mudah-mudahan. Dan juga mungkin teman-teman yang kemarin juga sempat ramai juga para konten kreator yang berkonten-konten di Baduy. Saya sempat kumpulin nih para kontainer ya, para para awak-awak media, para YouTuber. Saya ajak kumpul waktu itu di rumah saya untuk ngobrolin Baduy. Ayo dong, kita angkat Baduy sisi budayanya, keindahan alamnya, kekekuhan pada tradisinya, bukan cantik wanitanya, hebat goyangannya. Ya, itu memang keniscayaan ketika mereka ada YouTube, dilihat, oh menari jaipongan teh begini. Padahal sebenarnya jaipongan tidak ada juga dalam pikuku. Koromong tidak boleh ada yang menari, apalagi yang menarinya wanita. Wanita itu amat diagungkan di Baduy. Jadi saya ajak, jangan yang begitunya yang diekspos, tapi bagaimana adatnya. Mudah-mudahan para YouTuber, para orang yang akan membuat konten-konten kreatif di Baduy, di Kanekes, jadi kita jaga etika, jaga tradisi mereka. Baca deh buku ini deh. Baca deh ya. Baca deh buku ini. Oke, baik pemirsa, sekali lagi untuk yang ingin membaca bukunya bisa didapatkan di marketplace, harganya sekitar Rp170.000. Ini karya Kang Royandi sendiri ya, 1 tahun ditulisnya. Ini pengembangan model indigenous ecotourism pada masyarakat adat Baduy. Semoga ini menjadi salah satu tuntunan kita ya. Betul. Ketika ingin datang ke Baduy, jadi tidak hanya datang saja seperti itu ya untuk berwisata, namun juga bisa ada hal-hal yang bisa didapatkan. Terakhir Kang Royandi silakan sebagai closing statement-nya. Ya, saya mewakili masyarakat adat dan lembaga adat di sana, bahwa sekali lagi mereka amat berterima kasih kepada semua pengunjung yang datang ke Kanekes Baduy, karena sedikit banyak membantu dari sisi perekonomian mereka. Tetapi mereka berharap datanglah ke sana sebagai pengunjung, sebagai tamu yang taat akan aturan adat mereka. Buku ini membantu kita ke tempat-tempat yang mana yang boleh untuk dikunjungi, mana yang tidak, di mana boleh berselfie, di mana yang tidak boleh gitu. Ikuti itu, karena toh walaupun ada tempat-tempat larang untuk berselfie, kita tidak akan kekurangan tempat selfie di sana. Ketika kita mau datang ke sana, ikuti syukur menggunakan lomar, menggunakan baju hitam, tertutup, tidak seperti halnya datang ke tempat wisata lain. Ingat, Kanekes bukan tempat piknik, tetapi Kanekes tempat belajar kita, tempat kita mengingat kembali bahwa alam harus dijaga. Adat merupakan cara budaya mereka untuk mempertahankan alam. Karena orang Kanekes terlahir sebagai penjaga alam. Penjaga alam.
Oke, salah satu paku bumi kalau kata orang tua bilang ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kang Rohendi, penulis buku pengembangan model indigenous ecotourism pada masyarakat Baduy, dan juga PLT Kabin Industri Ekonomi Kreatif Dispar Banten. Terima kasih banyak, semoga nanti bisa kita sambung lagi ya Kang, Ya, untuk perbincangan Baduy yang lain-lainnya deh ya, agar kemudian masyarakat juga lebih aware untuk menjaga alam Baduy, untuk menjaga juga saudara-saudara kita yang berada di Kanekes. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan di edisi-edisi menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawengi beserta seluruh kerabat pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa beli bukunya dan baca bukunya. Terima kasih ya. Dan nanti kita akan hadir kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.